Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana dari Rumah Sakit Umum Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan edukasi ASI pada ibu. Edukasi ini bertujuan untuk membantu ibu memahami lebih dalam bagaimana cara mengelola dan memberikan nutrisi untuk bayi, yaitu ASI. ASI adalah makanan dengan kandungan gizi yang cukup, yang sesuai dengan kebutuhan bayi, sehingga bayi tumbuh dan berkembang dengan baik. Manfaat ASI bagi bayi yaitu mengandung banyak nutrisi, memberi kekebalan tubuh bagi bayi, mempererat ikatan batin antara ibu dan bayi, mudah dicerna oleh bayi, melindungi bayi yang rentan terhadap penyakit peradangan usus, diare, infeksi pernapasan, dan infeksi saluran kemih. ASI juga membantu meningkatkan kecerdasan, ketajaman visual pada bayi prematur. Manfaat bagi ibu yaitu mengurangi perdarahan setelah melahirkan sebagai kontrasepsi yang alami, memberikan manfaat yang ekonomis. ASI dari ibu yang melahirkan bayi prematur mengandung protein, lemak, dan kalori yang lebih banyak dari ibu yang melahirkan cukup bulan. ASI memberikan perlindungan khusus bagi bayi kita. ASI pada bayi prematur mengandung sel darah putih hidup dalam bentuk neutrofil, makrofag, sel T, dan sel B yang membantu melawan infeksi. ASI juga mengandung imunoglobulin A, laktoferin, lisosim, oligosakarida, dan faktor pertumbuhan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk ibu yang tidak rawat gabung karena kondisi bayi yang kesehatannya yang menurun, pemberian ASI tetap dapat dilakukan dengan cara memerah ASI. Memerah ASI dilakukan dengan dua cara, yaitu memerah dengan tangan, memerah dengan alat seperti pompa manual dan pompa elektrik. Alat yang kita siapkan yaitu air matang dan kasa steril dan hand drop untuk cuci tangan. Pertama, bersihkan puting dan payudara dengan air matang dan kasa steril. Beberapa tetes ASI pertama dibuang terlebih dahulu. Kemudian, puting dan payudara dibersihkan lagi dengan air matang dan kasa steril. Letakkan ibu jari pada tepi atas pada posisi pukul 12 dan telunjuk pada tepi bawah pada posisi pukul 6. Ketiga jari lainnya menyangga payudara. Dengan kedua jari, tekan jaringan payudara ke dalam ke arah rongga dada tanpa merubah posisi jari telunjuk dan ibu jari. Lanjutkan dengan gerakan ke depan
Lakukan gerakan ini beberapa kali sampai pancaran ASI berkurang. Ubah posisi ibu jari dan telunjuk pada posisi pukul 9 dan 3. Ulangi gerakan menekan jaringan payudara ke arah dalam dinding rongga dada sampai pancaran ASI berkurang. Lakukan hal yang sama pada posisi yang berbeda. Setiap posisi ibu jari dan jari telunjuk selalu berhadapan. Memerah secara manual harus hati-hati sehingga ASI tidak bersentuhan dengan tangan kita. Memerah ASI dibatasi selama 15 menit satu payudara. Kemudian menggunakan pompa manual. Pastikan corong pompa dalam keadaan steril. Letakkan corong pompa tepat pada aerola. Lakukan pemompaan dengan menekan dan melepas tuas untuk menghisap ASI. Memompa menggunakan pompa listrik. Pastikan corong dalam keadaan steril. Corong pada aerola, lalu pompa mulai dengan daya hisap yang rendah, kemudian bertahap naikkan kekuatan hisap pompa. Lakukan pemompaan sampai payudara terasa kosong. Kemudian pindahkan ke payudara yang lainnya. ASI pra ditampung di dalam botol sesuai dengan syarat sebagai berikut. Botol steril terbuat dari kaca. Botol terbuat dari karet. Botol tidak ditutup dengan dot selama penyimpanan ASI pra. Pastikan botol tidak terisi penuh, hanya 3/4 bagian botol agar tidak pecah. Kemudian botol diberi nama, tanggal, dan jam pemerahan ASI. Melahirkan, ibu diharapkan telah memerah ASI-nya dalam 6 jam pertama dari kelahiran. Kemudian dilanjutkan 8 sampai 10 kali dalam 24 jam. ASI yang telah dibekukan dijaga agar tetap beku sampai diberikan kepada petugas penyimpanan ASI di rumah sakit. ASI beku dan ASI segar yang baru saja diperah dan belum pernah dibekukan ditransportasi menggunakan cooler bag atau termos es. Siapkan 2
Selanjutnya, ice pack kedua di atas ASI perah. Tutup tas dengan rapat. ASI perah siap dibawa ke rumah sakit. Kemudian keluarga menyerahkan ASI ke petugas. Keluarga akan mengukur volume ASI dengan botol yang disediakan oleh rumah sakit. Lalu keluarga diperkenankan menulis di kartu stok ASI perah di rumah sakit sesuai dengan namanya. Petugas memberikan botol kaca steril baru sejumlah yang diberikan oleh keluarga. Petugas selalu mengecek kelengkapan identitas berupa nama, tanggal, dan jam pemerahan. Selanjutnya, petugas meletakkan ASI ke kulkas penyimpanan khusus. Cara menyimpan ASI. ASI yang keluar dalam 48 jam pertama dinamakan kolostrum dan diberikan dalam keadaan segar dan tidak boleh dibekukan. Dalam suhu ruang seperti ini, ASI bertahan 3-8 jam. Dalam cooler box, ASI dapat bertahan dalam 24 jam. Untuk kulkas satu pintu, ASI dapat bertahan di bagian freezer selama 2 minggu dan diletakkan di bawah, ASI dapat bertahan 3-5 hari. Pada kulkas 2 pintu, ASI dapat bertahan di bagian freezer 3-6 bulan. Sedangkan di bagian bawah, ASI dapat bertahan 3-5 hari. Demikian video edukasi ASI kali ini.